Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang ragam bahasa. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, ya, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraannya. Nah, dalam konteks ini ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Nah, pada ragam bahasa baku tulis diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan ataupun EYD. Nah, sedangkan untuk ragam bahasa lisan sendiri diharapkan mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik serta bertutur kata yang sopan sebagaimana pedoman yang sudah ada. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Nah, dalam situasi yang resmi seperti di sekolah, ya, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi yang tidak resmi, ya, seperti di rumah atau di tempat keramaian, ya, seperti di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa yang baku. Ditinjau dari media ataupun sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari dua. Nah, yang pertama itu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap ataupun organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya itu dinamakan dengan ragam bahasa tulis. Nah, jadi dalam bahasa lisan kita menggunakan lafal, ya, sedangkan dalam ragam bahasa tulis kita menggunakan tata cara penulisan ataupun ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam tersebut memiliki hubungan yang erat. Nah, ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya adalah huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan bahasa tulis itu sama, padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Nah, meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada juga kedekatan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Nah, ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak, ya, karena penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar belakang budaya penuturnya yang sangat berbeda-beda. Nah, selain itu juga pemakaian bahasa juga bergantung pada pokok persoalan yang dibicarakan serta keperluan pemakaiannya. Nah, ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu berkomunikasi. Nah, yang termasuk di dalamnya seperti ragam lisan, ya, dan ragam tulisan. Yang kedua itu berdasarkan cara pandang penutur yang ada di dalamnya seperti ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Nah, yang ketiga itu berdasarkan pesan komunikasi, yaitu yang ada di dalamnya seperti ragam politik, ya, ragam hukum, ragam pendidikan, ragam sastra, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ragam bahasa menurut cara berkomunikasi. Yang pertama ada ragam lisan. Nah, di sini ciri-ciri dari ragam lisan yang pertama memerlukan orang kedua sebagai teman bicara atau sebagai lawan bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Nah, seperti ketika kita melakukan seminar atau ketika kita memberikan pembelajaran di kelas. Nah, itu tergantung dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikalnya, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat itu berlangsung sangat cepat. Terus sering dapat berlangsung tanpa alat bantu.
Selain itu juga kesalahan dapat langsung kita koreksi pada saat itu juga, dan dapat dibantu dengan gerak tubuh ya, dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang terakhir itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua, ragam tulis atau bahasa tulis. Nah, ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan media tulis seperti kertas ya, dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain ya, dalam ragam bahasa tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat ya, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam pengungkapan sebuah ide. Nah, ragam tulis yang standar kita temui dalam buku-buku pelajaran ya, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Nah, kita juga dapat menemukan ragam tulis non standar ya dalam majalah remaja ya, iklan ataupun poster. Ciri-ciri dari ragam tulis ataupun bahasa tulis, yang pertama itu tidak memerlukan orang kedua ataupun lawan bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga itu tidak tergantung kondisi, situasi, serta ruang dan waktu. Yang keempat, mengemban konsep makna yang jelas. Ya, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung sangat lambat. Ya, yang ketujuh, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Yang kedelapan yaitu selalu memakai alat bantu, dan kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi pada saat itu. Dan yang terakhir, yang ke-10, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya dapat dibantu dengan tanda baca. Ketentuan-ketentuan dalam ragam tulis ataupun dalam bahasa tulis. Nah, yang pertama, memakai ejaan yang resmi. Terus menghindari unsur yang bersifat kedaerahan ya. Selain itu juga memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Yang keempat, memakai bentuk yang sintesis. Yang kelima, memakai partikel secara konsisten. Dan yang terakhir, yang keenam, menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Kelebihan dari ragam bahasa tulis, yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media ataupun materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud ya, membeberkan sebuah informasi ataupun mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Sedangkan kelemahan dari ragam bahasa tulis sendiri, yang pertama, alat ataupun sarana yang memperjelas pengertian ya, seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya bahasa tulisan harus disusun secara sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin dan daya pikat serta nilai jual. Dan yang ketiga, yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas ataupun ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Contoh ya, perbedaan antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Nah, untuk tata bahasanya misalkan seperti ini. Di dalam ragam bahasa lisan, contoh kalimatnya, Nia sedang baca surat kabar. Jadi yang kita garis bawahi adalah kalimat baca. Ya, sekali lagi, Nia sedang baca surat kabar. Jadi yang kita garis bawahi adalah baca. Nah, untuk ragam bahasa tulisnya yang benarnya adalah Nia sedang membaca surat kabar. Jadi yang di ragam bahasa lisan itu tadi baca, sedangkan di ragam bahasa tulisnya kita ganti menjadi membaca. Nah, contoh ragam lisan dan tulis berdasarkan kosakata ya. Kalau tadi berdasarkan tata bahasa, kalau sekarang berdasarkan kosakata. Nah, misalkan di dalam ragam bahasa lisan, contoh kalimatnya seperti ini. Aryani bilang kalau kita harus belajar. Jadi yang ditekankan di situ adalah kalimat bilang. Nah, yang benarnya di dalam ragam tulis adalah Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Jadi yang kata bilang itu tadi diganti menjadi mengatakan. Nah,
Contoh kalimat yang kedua, misalkan untuk ragam kosakata ini, ragam lisannya seperti ini, misalkan kita harus bikin karya tulis, ya. Jadi yang kita yang kita garis bawahi di sini adalah bikin, kata bikin. Nah, seharusnya yang benar di dalam ragam bahasa tulis adalah kita harus membuat karya tulis, ya. Jadi di ragam lisannya itu bikin, di ragam tulisnya itu yang benarnya adalah membuat. Istilah lain yang sering digunakan selain ragam bahasa baku adalah ragam bahasa standar, semi standar, dan non standar. Nah, perbedaan antara ragam standar, non standar, dan semi standar ini dilakukan berdasarkan beberapa cara. Yang pertama itu menurut topik yang sedang dibahas, ya. Yang kedua menurut hubungan antar pembicara. Yang ketiga medium yang digunakan, dan yang keempat lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Selanjutnya ragam baku. Nah, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya. Nah, sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya, atau ragam bahasa yang dipakai, ya, jika kawan bicara adalah orang yang dihormati oleh pembicara, atau jika topik pembicaraan bersifat resmi, misalkan surat dinas, ya, perundang-undangan, karangan teknis, dan lain sebagainya, atau jika pembicara dilakukan di depan umum. Nah, sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Selanjutnya ciri-ciri ragam baku. Nah, yang pertama kemantapan dinamis. Nah, kemantapan dinamis di sini artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Misalkan contoh, kalau kata rasa, ya, dibubuhi awalan pe akan berbentuk kata perasa. Nah, contoh yang lain itu kata raba jika dibubuhi awalan pe akan berbentuk kata peraba. Nah, oleh karena itu menurut kemantapan bahasa, kata rajin dibubuhi pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Nah, kalau kita memegang pada sifat mantap itu tadi, ya, kemantapan dinamis itu tadi, maka pengrajin tidak dapat kita terima. Yang kedua, cendekia. Nah, ragam baku yang bersifat cendekia di sini karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat yang resmi. Nah, pewujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Nah, hal ini dimungkinkan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih banyak melalui jalur pendidikan yang sifatnya formal seperti sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu juga ragam baku dapat dengan tepat memberikan gambaran, ya, apa yang ada dalam otak pembicara atau penulis. Selanjutnya, ragam baku juga dapat memberikan gambaran yang jelas dalam otak pendengar ataupun pembaca. Yang ketiga yaitu seragam. Nah, ragam baku yang bersifat seragam ini pada hakikatnya, ya, proses pembakuan bahasanya ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Nah, misalkan contoh, pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari. Nah, andai kata ada orang yang mengusulkan bahwa pelayan kapal terbang harus dipanggil dengan steward ataupun stewardess dan penyerapan itu seragam, kata itu menjadi ragam bahasa baku. Bisa kita pakai menjadi ragam bahasa baku. Akan tetapi kata steward dan stewardess itu sampai dengan saat ini tidak disepakati untuk dipakai. Nah, yang timbul dalam masyarakat ialah pramugara dan pramugari. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Nah, berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, ya, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi atau ragam tidak resmi. Nah, yang pertama itu ragam dialek. Nah, ragam daerah ataupun dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan. Nah, di tempat tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat. Nah, logat yang paling menonjol, ya, yang mudah diamati ialah lafal. Nah, logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak pada pelafalan huruf B. Nah, pada posisi awalan nama-nama kota seperti Bandung,
Banyuwangi, atau realisasi pelafalan kata seperti pendidikan, ya, tabraan, kenaian, geraan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga logat daerah yang paling kentara karena tata bunyinya seperti logat Indonesia yang dilafalkan oleh orang Tapanuli. Nah, dapat dikenali misalnya karena tekanan kata yang amat jelas, ya, logat Indonesia, orang Bali dan Jawa karena pelaksanaan bunyi T dan D-nya. Nah, ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, ya, turun naiknya nada dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda setiap logatnya itu tadi. Yang kedua, ragam terpelajar. Nah, di sini tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan dan penulisannya, terutama bahasa yang berasal dari bahasa asing, ya, seperti misalkan contoh katanya video atau video. Nah, biasanya kalau kalangan yang tidak terpelajar ketika mereka menulis video menggunakan P, ya, I, D, I, O, ya. Yang sebenarnya seharusnya yang benar itu adalah pakai P, ya, I, D, E, O. Nah, atau misalkan contoh kalimat yang lain, misalkan film dan film. Nah, biasanya kalau yang golongan tidak terpelajar, mereka menuliskan film itu pakai P, ya, I, L, E, M. Nah, sedangkan yang benarnya adalah pakai V, ya, F, pakai F, I, L, dan M, dan lain sebagainya. Misalkan contoh yang lain, penulisan kata vitamin. Nah, biasanya yang tidak terpelajar, mereka penulisannya pakai P, ya, I, T, A, M, I, N. Nah, sedangkan yang benarnya adalah golongan terpelajarnya adalah pakai V, ya, I, T, A, M, I, N. Nah, walaupun belum tentu juga, ya, golongan terpelajar penulisan mereka juga akan lebih baik ketimbang dengan yang tidak terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi dan ragam tidak resmi. Nah, yang pertama itu ragam resmi. Di sini ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi yang resmi seperti pertemuan-pertemuan, ya, peraturan-peraturan dan undangan-undangan. Nah, ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, ya. Terus menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti yang resmi, ya, menggunakan kata yang baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Yang kedua, ragam tak resmi atau yang tidak resmi. Nah, ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti dalam pergaulan, ya, dan percakapan pribadi. Nah, ciri-ciri dari ragam bahasa tak resmi ini kebalikan dari ragam bahasa resmi. Nah, ragam bahasa yang tidak resmi digunakan ketika kita berada dalam situasi yang tidak formal. Nah, ragam bahasa resmi ataupun tak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang kita gunakan. Biasanya semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Tapi sebaliknya, semakin terendah pula tingkat keformalannya, maka makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang kita gunakan. Contohnya seperti bahasa yang digunakan oleh bawahan kepada atasan adalah biasanya menggunakan bahasa yang resmi, sedangkan bahasa yang digunakan oleh anak muda adalah bahasa yang santai ataupun bahasa yang tak resmi. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan. Nah, yang pertama itu ada ragam politik, ya. Yang kedua, ragam hukum. Nah, contoh kalimat di dalam ragam hukum ini seperti misalkan dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Nah, yang berkaitan dengan ragam hukum di sini seperti kata pidana dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ragam sosial dan ragam fungsional. Ada juga ragam jurnalistik,
terus ragam sastra. Nah, contoh dari ragam sastra di sini misalkan kalimat seperti ini. Cerita itu menggunakan unsur flashback. Nah, jadi yang termasuk ke dalam ragam sastra di situ adalah kata flashbacknya. Dan ada ragam bisnis. Contoh ragam bisnis di sini kalimatnya adalah setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Nah, yang termasuk ke dalam ragam bisnis itu adalah kalimatnya diskon gitu. Jadi diskon di situ adalah termasuk ke dalam ragam bisnis. Saya akan memberikan contoh ragam-ragam bahasa ya, seperti ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, dialek, terpelajar, resmi dan tak resmi. Misalkan contoh ragam bahasa lisan. Sudah saya baca buku itu. Nah, untuk ragam bahasa tulisnya, saya sudah membaca buku itu. Nah, untuk ragam dialeknya sendiri, gue udah baca itu buku. Untuk yang contoh kalimat terpelajarnya, saya sudah membaca buku itu. Dan untuk kalimat yang tak resmi, yang resminya, saya sudah membaca buku itu. Nah, sedangkan untuk ragam bahasa yang tak resmi, sudah saya baca buku itu. Nah, sebenarnya ragam tulis ya, terpelajar dan resmi itu dia hampir sama karena penulisannya harus bersifat baku. Selanjutnya, contoh dari ragam non-ilmu ataupun non-ilmiah dan ragam ilmu ataupun ilmiah. Misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Untuk ragam non-ilmu ya, atau yang non-ilmiah. Misalkan, ayan bukan penyakit yang menular. Nah, yang benarnya itu adalah dalam ragam ilmu ataupun ilmiah adalah epilepsi bukan penyakit yang menular. Nah, contoh kalimat yang kedua adalah untuk ragam non-ilmu ataupun non-ilmiahnya. Polisi bertugas menanyai tersangka. Itu contoh non ilmu ataupun non ilmiahnya. Yang benarnya adalah dalam ragam ilmu adalah polisi bertugas menginterogasi tersangka. Dan contoh yang ketiga yaitu untuk non ilmu ataupun non ilmiahnya, jalan cerita sinetron itu membosankan. Nah, untuk ragam ilmunya sendiri ataupun ilmiahnya, yang benarnya adalah alur cerita sinetron itu membosankan. Baik, cukup sekian untuk materi tentang ragam bahasa. Lebih dan kurang saya minta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang jelas ataupun kurang detail. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Terima kasih banyak.